فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih menguatkan iman dan Islam di dalam dada kita. Mudah-mudahan iman dan Islam ini bisa kita jaga sampai ujung kehidupan kita, sehingga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan muslim, sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan semoga kita termasuk di antara pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang bisa istiqamah memegang teguh agama yang beliau bawa ini, dan kita memohon semoga kelak kita termasuk yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, kita melihat bahwa kesyirikan ini adalah bentuk penyimpangan dari akidah yang sahih, akidah yang benar. Padahal untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka syarat mutlak yang harus kita penuhi ialah kita tidak boleh melakukan kesyirikan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, ayat yang paling akhir. Di situ dikatakan, kul innama ana basya'um mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita bisa masuk surga, saatnya itu yang pertama falyamal amalan salihan, maka hendaklah kalian mengerjakan amal soleh. Itu satu, ya. Tapi tidak cukup hanya dengan amal soleh saja. Kita diingatkan wala yus'ik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Amal yang kita lakukan itu mesti bersih dengan segala macam bentuk kesyirikan, tidak boleh dicampur. Sebab apa? Amal yang dicampur dengan kesyirikan, maka itu akan hapus. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 65, di situ dikatakan la in asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau seandainya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, niscaya akan hapuslah semua amal-amalmu. Jadi tidak ada amal saleh yang tersisa. Nah, oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memperhatikan, waspada, ya, dengan bentuk kesyirikan ini, dan lebih jauh lagi adalah bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa akidah seseorang itu bisa sampai menyimpang? Padahal manusia itu awal dilahirkannya itu dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pembahasan kita, poin pertama dalam pembahasan kita malam ini adalah ingin mengatakan, pertama, bahwa manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, nanti kita akan bahas, lalu kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang membuat dia menyimpang? Nah, ini penyimpangan-penyimpangan ini penting untuk kita kenal, supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan akidah tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladuna alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasyanihi au yumajisanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasyanihi, yang menjadikan dia Nasrani, au yumajisanihi, atau yang menjadikan dia Majusi. Anak lahir dalam keadaan fitrah yang berpotensi besar mengubah dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, dan dia menjadi Majusi, itu adalah kedua orang tuanya. Nah, muncul pertanyaan di sini, mengapa di dalam hadis ini tidak dikatakan kedua orang tuanya lah
yang menjadikan dia Islam. Kan tidak dikatakan itu. Tapi dikatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Majusi. Tapi kenapa tidak dikatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam? Sebab makna fitrah itu adalah Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maksudnya dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid. Lalu karena dia lahir dari orang tua yang Yahudi, maka dia menjadi Yahudi. Ketika dia lahir menjadi orang Nasrani, dia mengikuti agama orang tuanya pada asalnya, sampai nanti dia menentukan pilihan lain. Makanya kita yang lahir dalam keadaan Muslim itu tetap di dalam keislamannya. Di dalam hadis dikatakan fa in kana muslimaini. Apabila keduanya itu Muslim, ayah dan ibunya Muslim, fa muslimun, maka anaknya pun dihukumi menjadi Muslim. Tapi di dalam perjalanan tinggal anaknya ini mau tidak mempertahankan akidahnya. Kalau dia bertahan berarti tetap dia Muslim. Kalau tidak bisa berubah juga statusnya. Makanya ada orang yang murtad. Sebaliknya, mereka yang dilahirkan dalam keadaan non-Muslim, ya, di dalam perjalanannya kemungkinan saja mereka mendapatkan hidayah, lalu mereka masuk Islam. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh dan tidak ada yang tidak adil. Kadang-kadang kan ada kesan begini, ya, semacam tidak adil begitu. Ini Islam ya sejak keturunannya Islam, sedangkan ini non-Muslim karena memang orang tua non-Muslim. Sebenarnya konsepnya bukan begitu. Orang yang Islam kalau dia tidak mempertahankan akidahnya, bisa menyimpang akidahnya, bisa murtad dia. Ada kesempatan untuk itu. Sebaliknya yang non-Muslim, lahir dari keluarga non-Muslim, dia jadi non-Muslim, tapi ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Nah, maka ini adil, ya. Maka disitulah hidayah yang menentukan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu hadis ini tadi menjadi dalil bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian di dalam Al-Quran kita juga mendapati firman Allah Subhanahu Wa Taala, tepatnya di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 172. Nah, di situ dikatakan wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berkata, jadi Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, semua manusia pada saat itu menjawab, bala syahidna, benar kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan sederhananya ayat ini juga menjelaskan manusia itu sudah diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia lahir dalam keadaan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ayat ini kan menjelaskan di alam ruh. Alam ruh itu semua kita itu sudah pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita mengakui Allah itu adalah Tuhan kita. Makanya fase kehidupan manusia ini kan secara umum itu dapat kita bagi ke dalam 3
alam kehidupan. Yang pertama alam ruh, alam sebelum dunia. Alam ruh ini adalah alam tempat kita mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam dunia. Alam dunia ini adalah alam tempat kita merealisasikan apa yang kita sudah janji tadi di alam ruh tadi, di alam dunia ini dilaksanakan. Nah, kemudian ada alam akhirat nanti yang diawali dengan alam kubur. Itu adalah tempat atau fase kita mempertanggungjawabkan janji kita. Ya, sudah kita amalkan atau belum selama di dunia. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah sudah mengambil janji kepada kita. Allah mengatakan semua ya kepada kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, semua kita manusia saat itu menjawab, bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengambil janji itu? Apa hikmahnya? Kok di alam ruh? Nah, di sini di dalam lanjutan ayat ini menarik. Allah menjelaskan hikmahnya. Allah menjelaskan alasannya. Kata Allah di sini, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu. Maksudnya mengambil perjanjian tadi, mengikat kontrak janji tadi. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Jadi diambil janji, ditandatangani kontrak supaya nanti tidak ada alasan lagi bahwa kami lupa, kami lalai. Ya. Kalau saya gini Pak, saya coba ilustrasikan sederhana. Kita mau melaksanakan satu proyek. Misalnya pembangunan masjid ini, ya. Kita mau bangun masjid. Sebelum pembangunan kan ada tanda tangan kontrak dulu. Ini spesifikasinya, biayanya sekian, bahkan ditentukan juga estimasi waktu pengerjaannya juga dilakukan. Ya. Apa fungsinya kontrak ini? Supaya nanti ketika di dalam proses pengerjaannya itu misal ya pihak pengurus masjid melihat loh kok tidak sesuai spesifikasi, ya dia bilang ya saya tidak tahu, saya pikir seperti ini. Kita bilang tidak bisa. Kenapa? Dulu kan sudah ada janjinya, bisa kita sodorkan, ini kontraknya, ya ini kesepakatan kita, supaya tidak ada alasan lagi. Nah begitu juga kita itu sudah diikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau nanti kemudian kita menghadap Allah lalu mengatakan, oh tidak tahu ya Allah, mohon maaf kami dulu lalai. Allah katakan, bukankah kita sudah komitmen sejak awal? Nah, contohnya begitu. Atau kita punya karyawan, kita punya toko misalnya, punya karyawan. Sudah komitmen datangnya jam 7 pagi, karena kita mesti buka pagi-pagi, dan nanti baru boleh pulang jam 5. Sudah tanda tangan atau sudah ada janji di awal. Tiba-tiba di dalam perjalanan dia seringnya datang telat Pak. Datang jam 8, datang jam 9. Ya. Lalu kemudian kita katakan, kenapa kamu datang selalu telat? Dia bilang, saya tidak bisa datang pagi. Saya susah bangun pagi. Kita bilang, tidak bisa, ini tanda tanganmu sudah ada. Kamu sudah janji, kita sudah terikat kontrak. Nah, begitu juga, nanti tidak ada alasan kita untuk menghindar. Tidak ada alasan kita bahwa kita ini lengah, kita ini lalai. Kenapa? Kita sudah mengikat janji. Sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama, supaya jangan kemudian
lalai. Kemudian di ayat 173-nya juga dikatakan au taqulu innama asyaka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau agar kalian tidak mengatakan sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Maksudnya gimana? Ini nanti supaya jangan sampai ada alasan begini. Kenapa kamu menyekutukan Allah? Ya kami ini hanya ikut-ikutan saja. Kami itu hanya mengikuti nenek moyang kami. Nenek moyang kami mempersekutukan Allah, ya kami ngikut. Masa kami disiksa karena kami ngikut nenek moyang kami? Kalau mau disiksa ya salah nenek moyang kami saja. Nah, alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita ya diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan perwakilan. Bukan perwakilan nenek moyang kita. Ya. Tapi ikat janjinya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah masing-masing individu, dan semua kita menjawab bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Makanya iman itu tidak bisa diwarisi. Ya. Anak kiai kalau dia murtad tetap kafir dia. Anak pendeta kalau dia bersyahadat, dia bertakwa, mulia dia. Maka supaya tidak ada alasan semacam itu. Kenapa? Masing-masing kita itu diikat janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis riwayat Imam Bukhari tadi dan juga surah Al-A'raf ayat 172 tadi, jelaslah bahwa manusia ini diciptakan atau terlahir di dunia ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid. Hanya saja lingkungan orang tuanya yang berpotensi mengubah keyakinannya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia memang asalnya itu beriman, asalnya itu fitrah, lalu apa yang menyebabkan adanya penyelewengan dari keimanannya itu? Apa yang menyebabkan akidahnya itu menyimpang? Apa yang menyebabkan fitrahnya itu ternoda? Ibarat kita ini sedang menempuh satu jalan yang lurus, tapi tiba-tiba kita berbelok. Apa yang menjadi penyebab kita berbelok itu? Ini mesti diketahui. Maka ada penjelasan yang ringkas tapi cukup bagus yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan di dalam kitab Tauhid beliau tentang sebab-sebab penyimpangan akidah. Nah, beliau menjelaskan penyebab penyimpangan akidah ini perlu kita pahami supaya kita jangan sampai menyimpang akidah kita. Sebab yang pertama, beliau menyampaikan kebodohan terhadap akidah yang benar karena enggan mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya. Akibatnya tumbuh satu generasi yang tidak mengenal akidah yang benar dan juga tidak mengetahui apa yang menyelisihinya. Maka mereka pun meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai sesuatu yang hak. Penyebab pertama, kata beliau, adalah kejahilan atau kebodohan.
Memang kalau kita melihat kejahilan ini adalah induk segala penyimpangan. Kan kadang-kadang ada yang aneh, Pak. Tapi kok masih ada yang meyakininya. Nah, contohnya gimana? Kita beberapa waktu lalu kan sering di Indonesia ini paling banyak juga nih. Ada nabi-nabi palsu. Padahal seawam-awamnya orang Islam itu ngerti, Pak. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Lalu ada satu kelompok, satu aliran, ya, yang kemudian mengatakan ada lagi nabi. Itu menurut kita aneh. Ajaran itu aneh. Tapi anehnya lagi, aliran itu pengikutnya banyak. Ada pengikutnya. Apa penyebabnya itu? Penyebab utamanya adalah kejahilan. Nanti mungkin ada dalilnya, tapi dibolak-balik ditunjukkan begini, nah akhirnya mereka tak pengaruh. Ya. Atau biasanya ini motifnya itu pengampunan dosa. Kamu kalau sudah bergabung di sini, meyakini ini dosamu akan dihapuskan. Nah, itu biasanya tergoda dia. Yang begitu apa? Induknya adalah kejahilan tadi. Makanya di dalam sebuah riwayat itu Nabi menyebutkan, bukankah obat dari kejahilan itu ialah bertanya. Nah, yang menarik sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kejahilan itu sebagai sebuah penyakit yang harus diobati. Obatnya kejahilan itu bertanya kepada yang lebih memahami. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Nabi, bertanyalah kepada ahlinya yang memahami suatu perkara itu kalau kalian tidak memiliki pengetahuan, ya. Makanya ini penting bagi kita untuk memperhatikan pendidikan akidah, ya. Lebih kepada anak-anak kita, ya. Sebab kalau tadi hadis tadi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tantangannya sekarang lebih berat, Pak. Lebih beratnya di mana? Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Nah, sekarang orang tuanya anak-anak kita itu, tanda kutip, bukan cuma ayah dan ibunya saja, bukan cuma bapak dan mamanya saja. HP ini menjadi orang tua yang didengar mereka, yang ditonton mereka, yang disaksikan oleh mereka. Jangan-jangan kita tidak mendidik mereka menjadi Yahudi, tapi HP yang mendidik mereka menjadi Yahudi. Ya, bukan HP-nya yang salah, tapi konten itu mereka tidak bisa memilih. Nah, tantangan kita lebih berat. Jangan-jangan mereka dididik pola Nasrani, ya, pola Majusi oleh media, oleh lingkungan, oleh teman-temannya. Makanya di dalam sebuah hadis kan Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, kata Nabi, akan mengikuti agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian itu dengan siapa dia teman. Nah, maka ini juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu menjaga akidah anak-anak kita ialah dengan memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Kalau kawan-kawannya ngumpul, ya, main di masjid, insya Allah baik, Pak. Tapi kalau sudah nanti ngumpulnya anak apalagi remaja SMP, ya, pulang malam, ya, tidak jelas di kafe mana, di tempat mana, itu kita patut waspada. Saya mohon maaf kalau anak itu ngumpul di masjid, ya, senakal-nakalnya anak di masjid itu masih dalam koridor kebaikan, ya.
Tapi yang bahaya itu anak-anak yang kita tidak tahu kumpulnya di mana, pergaulannya di mana. Datang pulang ke rumah baik dia kelihatannya, ya. Tapi di luar sana kita tidak tahu keadaan. Penting ini pendidikan, ini penting. Nah, makanya kita harus juga sadar bahwa pendidikan yang penting itu pendidikan agama. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Muhammad, surah 47 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Nah, di dalam ayat itu diawali dengan perintah. Fa'lam itu perintah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, i'lam itu kan ilmuilah, pelajarilah, pahamilah. Nah, satu, di dalam ayat ini ada perintah untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ilmu yang pertama kali wajib sebelum ilmu-ilmu yang lain itu adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid, la ilaha illallah. Ini ilmu yang wajib. Jangan sampai nanti kita paham dalam segala bidang ilmu pengetahuan, tapi kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan kita. Tidak tahu mana akidah yang benar. Nah, ini sungguh kemudian menyedihkan. Makanya, apalagi ini sudah lama anak-anak kita tidak sekolah, ya. Artinya sekolahnya lewat online saja, ini tantangan lebih berat. Maka mesti ada pendidikan-pendidikan yang juga menyentuh sisi akidahnya, sisi keimanannya. Ya. Ingat, belajar akidah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sudah nunggu dewasa, enggak. Tentang kesyirikan itu dikenalkan kepada anak-anak kita bukan nunggu mereka dewasa, tidak. Lihat wasiatnya Luqman. Wasiatnya Luqman kepada anak-anaknya apa? Ya bunayya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan kalian menyekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ditanamkan sejak dini, ditanamkan sejak kecil tentang akidah itu, tentang tauhid itu, supaya tidak tumbuh generasi yang jahil terhadap tauhid, supaya tidak tumbuh generasi yang bodoh terhadap akidahnya. Ya, apalagi sampai nanti dia memikirkan atau pemikiran tokoh-tokoh di luar Islam dia pahami, tapi tentang akidahnya, tentang tauhidnya dia kemudian tidak mengenal. Ini penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita mendorong sebenarnya di sekolah itu kalau dia memperhatikan pendidikan akidah baik. Ya. Kalau tidak kita perhatikan, kita pilih sekolah ini bukan nanti sekolah ini gedungnya paling bagus, ya, bukan kemudian fasilitasnya yang paling mewah, tapi perhatikan dulu kalau saya masukkan anak saya ke sekolah ini selamat tidak akidah, paham dia tidak dia kemudian tentang akidah. Atau kalaupun mungkin di sekolah kemudian belum maksimal, di lingkungan masyarakat perlu mengadakan satu, ya, boleh dikatakan komunitas anak-anak muda, komunitas anak-anak bahkan anak-anak kecil yang mengaji, yang belajar kemudian akidah itu dengan baik.
Lalu di masjid menjadi basis tuh. Kalau perlu ada pengajian khusus anak-anak. Ya. Pengajian khusus anak-anak bukan cuma ngaji, ngaji sudah bagus. Alhamdulillah saat ini banyak ya TPA, TPQ di masjid-masjid. Tapi tidak cukup hanya itu. Ya, ada mereka belajar tentang akidah di situ, belajar tentang salat, belajar ibadah. Ini juga penting. Kita bikin tingkatannya. Ya. Kemudian ada para pemuda, ada remaja yang SMA dan lain sebagainya. Itu juga diadakan pengajian-pengajian. Mungkin kalau dikumpulkan seusia-usia mereka, mungkin lebih nyaman. Kan tidak mungkin mereka bisa nyaman duduk di lingkungan seperti kita ini. Mungkin ada komunitasnya sendiri, biarkan mereka begitu. Tapi yang penting tadi dapat pemahaman tentang akidah tadi. Ya. Kenapa? Karena jahil itu adalah penyebab induk dari segala macam penyakit di dalam agama kita ini, tak lebih ya, jahil terhadap akidah. Makanya Abu Jahal itu disebut Abu Jahal kan, kalau kita terjemahkan kan tokoh kebodohan, bapak kebodohan, biangnya kebodohan. Nah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai biangnya kebodohan itu bukan karena Abu Jahal itu satu tokoh yang ya tidak memiliki pengetahuan dalam makna umum. Bukan dia itu orang yang tidak terpandang. Dia kan tokohnya orang Mekah, tokohnya kaum musyrikin. Abu Jahal yang sempat didoakan oleh Nabi, berilah hidayah salah satu dari dua umat yang kemudian diijabah adalah Umar bin Khattab. Artinya Abu Jahal ini bukan orang sembarangan juga. Tapi kenapa dia disebut Abu Jahal, bapaknya kebodohan? Karena bodoh terhadap nilai-nilai akidah. Bodoh terhadap wahyu. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Mereka masih melakukan kesyirikan. Nah itu disebut namanya kebodohan, itu jahiliyah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab di sini juga disebutkan apabila kita tidak memperhatikan pembelajaran akidah itu dengan baik, maka kelak akan tumbuh satu generasi yang tidak lagi mengenal akidah yang sahih, akidah yang benar. Ya. Dan mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Malah yang hak disangka batil, yang batil disangka hak. Padahal doa kita yang sering kita ulang-ulang, Allahumma a'inal haqqa haqqan. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar. Wa'zukna tiba'ah, dan berikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, ini juga menarik doa ini sering saya ulang-ulang juga. Ternyata kita di sini di dalam doa ini diajarkan bukan cuma minta ditunjukkan kebenaran, tapi juga diperintahkan untuk meminta supaya diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Mengapa? Karena betapa banyak orang yang kenal kebenaran, paham tentang kebenaran, tapi belum mau mengikuti kebenaran itu banyak. Ya, dia tahu ini benar, tapi dia abaikan. Nah, Allahumma a'inal batila batilan. Ya Allah, perlihatkan kepada kami itu yang batil itu batil. Wa'zukna ijtinabah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ternyata yang kita minta bukan cuma kebenaran saja, tapi kita minta juga perlihatkan kebatilan. Tentu supaya kita bisa menjauhinya. Dan di sini juga sama tadi. Tidak hanya ditunjuk Allah, tunjukkan kami yang batil itu batil, tidak cukup cuma itu.
Cuma kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa ya menjauhi kebatilan itu. Karena betapa banyak orang yang kenal kebatilan tapi justru dia mengikuti kebatilan itu mengenal saja bisa berpotensi masih jatuh kepada kebatilan itu. Apalagi dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka sangat besar kemungkinan dia akan terjerumus ke dalam kebatilan tersebut. Makanya ada perkataan dari Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu tatkala dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahan. Artinya Islam ini akan pudar, Islam ini akan berkurang kekuatannya kalau sudah generasi itu tidak lagi mampu mengenal tentang kejahiliahan. Ya. Ini bahaya. Artinya kalau dia tidak mengenal kejahilian, dia akan terjerumus ke dalam kejahilian. Maka itu juga penting bagi kita untuk mengenal penyimpangan di dalam hal akidah ini. Apa penyebabnya? Penyebab yang pertama tadi kita katakan adalah kebodohan itu. Maka boleh dikatakan hari ini pendidikan, pengajaran, materi juga yang sering disampaikan itu mesti diulang-ulang juga adalah tentang akidah, tentang tauhid, di samping tentu juga pembahasan-pembahasan yang lain. Tapi jangan lupakan persoalan akidah ini. Ya. Bagaimana misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa awal dakwah beliau di Makkah, 13 tahun lamanya berdakwah di Makkah, porsi yang lebih besar itu adalah tentang pembinaan akidah, pembinaan tentang tauhid. Syariat itu belakangan nanti. Tentang jilbab itu sudah belakangan di Madinah. Salat saja sudah beberapa tahun sebelum hijrah. Artinya tidak di awal-awal. Pendidikan akidah ini juga yang menjadi penting. Ya. Bagaimana kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempersiapkan ya, sahabat-sahabatnya itu dengan pendidikan akidah yang terbaik. Makanya ketika ada perintah untuk hijrah, mereka itu siap, bahkan harus rela meninggalkan harta dunia yang dia miliki di Mekah. Ya, rela, kenapa? Sudah akidahnya sudah tertanam dengan baik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di awal-awal masa dakwah beliau di Mekah itu membersihkan akidah, memurnikan tauhid para sahabat. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala-berhala yang ada di sisi Ka'bah. Pada saat itu kan di Ka'bah masih banyak berhala-berhala itu. Sebelum Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sisi Ka'bah itu, Rasulullah tak lebih dahulu menghancurkan berhala yang ada di dalam hati para sahabatnya. Ya. Nah, ini juga penting bagi kita. Ya. Jangan-jangan di sisi kita mungkin kita tidak dapati berhala ini, tidak kelihatan. Tidak ada kan berhala, tidak ada patung apa yang kita sembah. Tapi jangan-jangan berhala itu bersemayam di dalam hati kita. Nah, pendidikan akidah lah yang penting untuk yang menghancurkan berhala yang ada di dalam hati kita. Itu mungkin baru satu pembahasan kita tentang sebab penyimpangan akidah, yakni tentang kebodohan. Jadi induk segala masalah. Kenapa umat ini banyak yang syirik? Kenapa umat ini banyak yang kemudian tersesat? Kenapa umat ini ya banyak melakukan perbuatan-perbuatan klinik? Kenapa mereka itu dukun menjadi solusinya? Induk pertamanya adalah jahil terhadap persoalan akidahnya, persoalan tauhidnya. Apa solusinya? Tentu saja solusinya kita berikan pendidikan akidah yang baik, tak lebih
kepada anak keturunan kita, jangan sampai mereka nanti tumbuh menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap persoalan akidah ini, dan diberikan keistiqomahan memegang teguh akidah tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.